Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Teresa Magdamaya. Saya dari kelas 2 3D Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan mempresentasikan agama dan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pendekatan sampah. Pengertian: sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik atau rumah tangga maupun industri. Tentang pengolahan sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik. Sumber sampah. Sampah dari pemukiman penduduk. Pada suatu permukiman, biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis-jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik, dan lainnya. Yang kedua, sampah dari tempat-tempat umum. Perdagangan tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah, termasuk tempat perdagangan seperti pertokohan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran, dan buah busuk, sampah kering, abu, kertas, dan kaleng-kaleng, serta sampah lainnya. Jenis-jenis sampah. Yang pertama, sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah organik misalnya sampah dapur, sisa makanan pembungkus, selain kertas, karet, dan plastik. Tepung, sayuran, kulit buah, dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Sampah non-organik atau anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produksi sintetik maupun hasil proses teknologi. Pengolahan bahan tambang. Sampah organik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diuraikan oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan. Sementara itu, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya botol plastik, botol gelas, dan plastik, dan kaleng. Pengolahan sampah dengan 3R. Pengolahan sampah secara umum adalah upaya pengurangan pembuangan sampah, yaitu yang pertama, reusing, menggunakan kembali, yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain. Yang kedua, reduksi atau mengurangi, yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Yang ketiga, mendaur ulang, yaitu manfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Manfaat dari daur ulang antara lain: yang pertama, penghematan sumber daya alam; yang kedua, penghematan energi; yang ketiga, penghematan lahan TPA; yang keempat, lingkungan menjadi lebih asri; yang kelima, pengurangan biaya belanja. Sumber sampah. Sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama, sampah dari permukiman.
atau sampah rumah tangga. Yang kedua, sampah dari non-permukiman yang sejenis sampah rumah tangga seperti dari pasar, komersial, dan sebagainya. Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestik, sedangkan sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga. Misalnya, limbah dari proses industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya sampah. Pertama, frekuensi pengumpulan sampah. Frekuensi pengumpulan sampah berpengaruh terhadap banyaknya sampah yang dapat ditangani. Bila sarana pelayanan pengumpulan sampah tersedia, maka semakin tinggi frekuensi pengumpulan. Hal ini berarti akan semakin banyak limbah yang dikumpulkan, sehingga tidak tampak sampah bertumpuk di TPS maupun bak sampah. Yang kedua, pengelolaan pada sumber sampah. Aktivitas pada sumber sampah seperti pemilahan, reusing, pengumpasan akan dapat mereduksi banyaknya sampah yang harus dikelola. Sedangkan penghancuran sampah makanan dan sampah organik dan dialirkan ke seluruh air limbah akan meningkatkan beban pengolahan air limbah. Kesimpulan, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Proses sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh alam maupun manusia. Sampah dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya.